1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul di kelompok tani Jaya Mandiri di Kebon 9, Desa Kebon 9. Ini pimpinan daripada Kedua Kelompok Tani Pak Muhadi. Pak Manadi. Jadi di sini juga kita sudah ada juga narasumber kita Pak Julhijar, Koordinator Pertanian Muaro Jambi, yang juga hadir. Tanya dulu Pak, kenal nggak dengan Pak Julhijar ini? Kira-kira kenal nggak dengan Pak Julhijar ini Pak? Kenal ya Pak ya? Sering turun nih Pak ya? Kenal lagi. Hari ini Pak Julhijar ada membawa oleh-oleh yang akan diterangkan untuk kita kesempatan ini. Sudah paham. Nanti silakan tanya Pak ya dalam sesi ini. Nanti dibuka Pak Julhijar sendiri. Silakan yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak. Pada hari ini saya hadir bersama-sama Bapak. Pertama saya mengenalkan sebuah produk ya, produk masa depan. Kenapa saya bilang masa depan? Pupuk subsidi itu lama-lama akan hilang Pak. Harganya makin mahal dan makin langka. Maka pemerintah memberikan solusi bagaimana untuk mengendalikan lahan pertanian yang ramah lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kenalkan dulu Pak bahwa pupuk ini memiliki 9 mikroba. Nah, 9 mikroba ini adalah sebagai pelindungan hama dan penyakit. Dan hama dan penyakit ini selalu menakuti petani ya Pak ya. Senang-senang 3 hari 4 hari Pak Menadi ngirim fotonya dengan saya, sekali saya ke lapangan hancur semua Pak bawangnya. Ya kan? Bawang itu yang paling berbahaya itu penyakit layu fusarium. Yang kedua namanya moler. Itu yang paling berbahaya. Kayak moler itu yang kayak tadi Pak, acak-acakan sudah mulai kayak moler dia Pak. Nah, biasanya dari Dinas Pertanian untuk mengarahkan Bapak menggunakan kapur dolomit dengan fungisida yang namanya tadi Pak saya bilang tadi itu. Jadi kalau fungisida yang saya kasih tahu itu dia khusus fungisida untuk fungisida. Nah, dolomit itu kandungannya CaCO3 Pak. CaCO3 dalam bahasa kimianya. Nah, pupuk bioagrofarm ini memiliki CaCO3. Bapak nggak perlu lagi beli dolomit. Karena sudah ada di sini Pak. Jadi tinggal Bapak beli aja racunnya Pak. Racunnya yang fungisida tadi untuk dicampur di sini. Dan hebatnya pupuk ini bisa dicampur Pak langsung. Bapak menggunakan racun bisa dicampur langsung, Bapak menggunakan pupuk kimia juga dicampur langsung. Ini kehebatannya. Nah, salah satunya yang paling dominan adalah namanya Lactobacillus, ada namanya Scleromeces, kemudian juga ada beberapa macam yang di sini yang disebut dengan Pseudomonas. Bapak tahu Pseudomonas ini? Ketika Bapak berlebihan menggunakan pupuk kimia, dia dihancurkan malah Pseudomonas ini Pak. Nah, biasanya kan gini. Nah, makanya kalau dia tanaman itu kalau ada kita lihat nih, ada yang kaku hijaunya, ada yang menyolok, ada yang nggak menyolok. Itu kan membuktikan bahwa pupuk kimianya dasar. Nah, kalau kita tidak menggunakan pupuk bioagrofarm ini, makanya tadi yang terjadi Pak, kenapa dulu tanahnya subur sekarang nggak rata lagi tumbuhnya? Ada kan pertanyaan tadi kan, dulu Pak rata nih tanamnya subur, sekarang nggak Pak. Karena sudah ada bagian-bagian tanah yang disebut dengan overlapping, menolak pupuk kimia dia Pak. Nah, ciri-ciri nanti kemarau dia akan retak-retak. Tanahnya akan retak-retak, Pak. Nah, bagaimana cara memperbaiki tanah ini? Tentu saja menggunakan bioagrofarm ini. Itu yang sangat luar biasa seperti kenapa dia membuat tanam itu jadi subur lagi. Tumbuhlah cacing, ya, ada nematoda, ada beberapa yang membuat tanah jadi gembur lagi. Artinya kalau Bapak misalnya menanam nih, seperti saya lihat tadi bawangnya itu campur Pak. Ada yang namanya layu fusarium, ada namanya moler. Maka dia juga rato kalau jatuh ke bawah tanah itu Pak. Nah, nanti saya tolong Pak disemprotkan ini Pak ya. Tapi jangan pakai pupuk. Ya, jadi ya kalau dia pakai pupuk belum ditanam. Karena 60% ini Pak ke tanah. Untuk perlindungan tadi, karena dia pengganti fungisida tadi Pak. Ke tanah dulu, sudah di tanah, dibuat namanya imun, membuat kekebalan, sistemnya berjalan, baru kita tanam. Nah, setelah kita tanam baru kita semprot setelah 15 sampai 20 hari. Berapa dosisnya Pak Jul? Satu tutup. Satu tangki yang 15 cm. Nah, bagaimana Pak Jul pertanyaannya? Bagaimana kalau serangan hamanya efleksif? Ya Mas ya tadi Mas ya. Kadang-kadang petani kan setiap hari siram. Kadang-kadang nggak sabaran pagi nyiram, sore juga nyemprot. Iya gitu kan? Nah, saya minta tolong jangan kayak gitu. Satu hari satu kali aja kalau memang betul-betul serangannya sangat eksplosif. Tapi kalau tidak, tetap interval 5 sampai 7 hari. Ya Pak ya. Tapi kalau dia serangan hamanya mendadak seperti tadi, penyakit seperti itu tadi, boleh 2 tutup Pak, dinaikkan. Nggak boleh lebih Pak. Sama dengan saya katakan tadi, ini misalnya 1 liter nih Pak. 100 liternya air. Ya, NPK-nya 1 kilo. Kalau kita baru nanam Pak.
Bagaimana Pak Ajul kalau lebih 2-3 kilo? Oh, nggak boleh Pak. Pupuknya nggak berfungsi jadinya. Artinya bakterinya nggak berfungsi, yang bermain cuma hormon. Artinya jangan coba-coba Bapak melakukan sesuatu yang tidak ada petunjuk. Nah, kadang-kadang petani kan kalah iseng Pak. Bagaimana kalau saya buat 2 kilo nih, Pak Jul kan nyuruh sekilo ya kan gitu. Jadi iseng. Ya, jangan Pak. Jangan Pak. Ya, mikrobanya kalah Pak. Ya, mikrobanya nggak bermain. Yang bermain cuma hormon. Kalau melebihi dosis Pak. Batas maksimal seperti itu Pak. Jadi nggak boleh dia lebih. Lain kalau nanti kita mainnya di sawit. Nah, kalau di sawit boleh 2 kilo per liter Pak. Ini kan tanaman muda kita Pak. Ya, jadi nanti silakan Bapak tanya ya. Kita diskusi saja Pak. Diskusi, tanya saja. Semua komoditi Bapak boleh tanya. Ada pertanyaan Pak? Silakan Pak. Silakan Pak. Nah, kenyataannya kayak ini Pak. Ya. Ini kalau dibiarin, ini merempet Pak. Ya. Misalnya sini hidup. Ini video kan? Video. Sampingnya hidup. Ya. Ini bisa mati juga Pak. Ya. Ini matinya. Ya, oke. Jadi layu. Itu dari akarnya apa dari tanahnya Pak? Ini ada pertama dia pupus dari akar bisa Pak. Kemudian juga dia bakteri atau Lactobacillus juga bisa termasuk kategori kelompok ini. Ini pakai bioagropa ini Pak selesai Pak. Ini tidak akan terjadi. Artinya Bapak semprot dulu tanahnya, atau Bapak tanam, yang namanya jamur langsung kering Pak. Yang namanya itu. Karena kalau dia serangan seperti ini, penyebabnya tidak nampak, itu namanya penyakit. Tapi kalau dia mati seperti ini, penyebabnya ada, nampaknya hama. Kayak tadi, apa namanya, ular kutu loncat, apa yang afik, ya, ada seperti tungau-tungau, itu kan hama Pak. Selesai juga dengan ini Pak. Jadi dia sifatnya perlindungan Pak. Kenapa selesai? Dia tidak mampu berbuat seperti itu. Jadi dia tidak membunuh, tapi mengusir. Ketika dia mau makan pahit Pak. Kalau itu penyakit. Ya, kalau ini penyakit Pak. Asli ini penyakit. Ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Itu cara pemakaiannya tuh disemprotkan dulu. Ya. Sebelum ditanam kan disemprot dulu. Ya, betul. Itu jangka waktu berapa hari itu Pak harus ditanam? Boleh Pak. Langsung ditanam bisa. Boleh langsung tanam bisa. Atau memang besok juga Bapak tanam lebih efektif lagi. Nah, jadi kalau Bapak tanam sekarang semprot, misalnya pagi, sore menanam boleh. Kalau memang pagi, besok aja itu lebih efektif lagi, lebih bagus lagi. Jadi supaya apa? Sistemnya bekerja Pak, mikrobanya bekerja, Ya, sistemnya bekerja. kalau kayak sop ini kan, Iya, Pak. misalnya pagi semprot, tidak langsung kita tanam. Ya, Kan ada akarnya kan. Ya. Pengaruh enggak Pak? enggak. Enggak ya? Enggak pengaruh dia Pak. Iya. Cuman dia pengaruh ketika dia berhenti kayak Bapak misalnya kan begini. Kan saya anjurkan tadi waktu kita menyemprot bagian tanaman yang selama ini Bapak pakai pupuk. Yang lebih gampang lagi kan Bapak langsung campur pupuk di sini. Ya kan? Nggak boleh kena daun. Artinya Bapak belum tanam nih. Ya, betul. Ya jangan nanti ada pertanyaan petani, Pak, kenapa saya semprot pada padi, padinya merah? Karena dia pakai NPK, dia nyemprot pada padi, daunnya kena. Nah, jadi kalau kuncinya kalau dengan daun nggak boleh pakai apa-apa. Pupuknya nggak boleh. Kalau racun boleh. Gimana? Itu yang rusak daunnya karena pupuk urea. Ya, pupuk. NPK tadi. Iya, rusak karena itu dia aja Kita kemerah-merahan taburkan, mutunya. Kita taburkan NPK itu kena daunnya, Ya. kita nyiram tidak bersih, Ya, itu tinggal. penyakit juga. Iya, kayak mutung dia, Pak. Kayak Kendala mutung aja. kemerah-merahan seperti itu. Gosong itu lah. Iya, Terus pada itu, Omongnya pengalaman ini dia ingin nanti sop kira. yang sop ini, Pak. Jadi kalau kadang-kadang kan kita kan di sop itu kan awalnya kan bagus. Saya kan seneng dengarnya sampai 4 bulan bahkan 1 tahun beliau pernah Ya, ketika dia subur gitu ya, tinggi besar kan 1 tahun juga. Nah kita pengen seperti itu lagi Pak, kita kembalikan lagi yang Tapi kalau seperti itu. kendala kayak ini, tanam habis di 1 galon Pak. Ya dia nular Pak. cepat nular ya, Pak? Nular ya. Nular ya? Ya. Yang namanya jamur, virus, bakteri itu dia nular cepat Pak. Nah makanya dia harus semprot kan. Semprot kan nggak boleh pakai pupuk Pak ini. Yang tadi gimana? Lan becek. Lan becek, ya ora apa-apa, wis ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Lan becek lebih bagus sehingga seperti itu nggak jadi masalah dia, Pak. Cuman jangan tergenang. Kalau tergenang kan percuma, Pak. Enggak, kalau di sini Terbuang. enggak. Kayak becek-becek kayak gini ya nggak apa-apa. Kalau parit-paritnya ya. Iya. Oke, ada lagi, Pak. Pertanyaannya, Pak. Jadi itu sebelum tanam ya Pak ya, nyemprotnya? Iya, sebelum tanam. Ada 2 macam, Pak. Sebelum tanam, sesudah tanam. Kalau sesudah tanam tidak boleh pakai pupuk. Kita pakai NPK gitu. Paham, Pak? Kalau mau sebelum tanam dia pakai pupuk, Pak. Ya, bagaimana Pak Ajul, pupuk saya sudah banyak, nggak pakai pupuk? Nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah ada banyak pupuknya, kan nggak terurai itu Pak kadang-kadang. Nah, nggak pakai pupuk nggak jadi masalah. Tapi kalau kita bicara kayak beliau nih tadi, kacang tanah, itu nggak bisa Pak. Harus ada pupuk NPK-nya. Itu omong kosong lah kalau nggak pakai pupuknya kan, karena ada yang kita mainkan. Kecuali kalau sayuran, saya yakin nggak pakai pupuk Pak nggak jadi masalah. Kenapa? Karena Pak kan pakai pupuk yang terlalu banyak sudah Pak.
belum terurai semua dalam tanah, Pak. Nah, jadi untuk satu kali ini nggak apa-apa. Yang keduanya harus pakai Nah, pupuk, dulu Pak. saya nanam sop ini Pak ya. Ya, Bisa 7 bulan. Nah, Kan diri Pak. ya, Mana, Pak? ya 7 bulan bahkan setahun. Nah, Kadang saya Apa pakai pernah? tai ayam ini, kotoran ayam. Iya. Malah 3 bulan sudah mati. Ya, jadi nanti gini, Pak, karena ketiga bulan, gue gini, kan kita kan belum tahu, Pak, kotoran ayam itu apakah dia sudah bebas daripada bakteri, dari virus, kan belum, Pak. Nah, Bapak silakan saran pakai kotoran ayam, tapi untuk membebaskan pakai ini, Pak, semprot dulu. Jadi kalau saya sih buat kemarin, ada Pak, Men ya, yang kita buat di rumah Andi itu ya, pupuk kandang tuh ya, kita campur pakai ini, kita biarkan, baru jadikan media tanam, Pak. Kalau bawang merah itu Pak, 3 hari ya kemarin Pak ya tumbuh Pak ya, 3 hari. Karena saya rendam dulu Pak, Nah, ini tanya rendam dulu Pak. pakai ini. Kalau misalnya kita lahan cuma sedikit, yang lahan cangkul ya enggak bisa dicangkul. Ah. Kita kebutuhannya cuma 2 tangki misalnya kan. Kita ngoplos sendiri misalnya bisa kan? Bisa Pak, ngumpul sendiri bisa Pak. Ingat aja Pak, ini dibagi ya, diukur satu kan. tutup ini untuk 1 tangki, ingat aja. Kalau Bapak menggunakan 1 tangki nanti berbagi-bagi, 1 tutup ya boleh. Ya, 15 mili untuk Bapak bagi juga Pak, cuma 1 sendok juga mungkin Pak, nggak terlalu banyak Pak, 1 sendok makan. Dibagi. Iya, jadi kan 1 sendok makan itu kan kurang lebih seperti itu Pak. Kalau dia kan 1 kilo itu kan Berapa persenan lah? gitu Pak, kalau MPK-nya Pak. Atau ini aja, kalau lebih Bapak lebih lahannya, praktis lagi, Bapak semprot aja 1 liter nih pakai air, MPK-nya Bapak biasa aja. Lebih enak lagi ya kayak gitu Pak. Ya kan? Karena ini kan sebagai perlindungan tadi Pak, costing system yang namanya hama, yang namanya penyakit, yang namanya virus, di sini diselesaikan dengan namanya mikroba. Jadi ini yang harus kita jaga. Mikroba ini sangat luar biasa sekali Pak. Nah, tapi yang saya katakan tadi kan tidak ada pupuk manapun yang memberikan legalitas bisa bercampur dengan kimia. Cuman ini Pak yang bisa. Bapak lihat sendiri di pertanian-pertanian, di toko pertanian ada nggak yang seperti ini? Bacaannya bahwa pupuk ini campur kimia nggak ada kan? Ini luar biasa Pak. Nah, itu Costing systemnya, Pak. misalnya saya perlu misalnya kan. Iya, Pak. Sudah coba ada kebuktiannya. Itu kalau per botolnya berapa Pak? Kalau lewat Pak? Sekarang masih 200-an ya, 200-an dari pupuk lebih saya. Tapi kalau petani-petani kita bisa nego lah nanti ya. Iya, cukup Bapak hubungi Pak Manadi nanti Pak ya. gitu kan. Nah, masih kita bisa. Kalau Bapak beli keroyokan rame-rame Pak, bisa murah Pak harganya Pak. Misalnya Bapak nih Bapak Dus beli, misalnya. ya itu lebih murah lagi Pak. Kita main dus misalnya. Ya, kan. jadi nggak sampai itu. Kalau main 1 dus Pak, insya Allah kita aja nanti kita bahas Pak. Ya, artinya Kalau Pak Jul ini rumahnya jauh dah dari sini. oh enggak lah Pak. Gimana? Rumahnya di sini lah, dekat di kota Jambi nih lah. Misalnya kita Mau mampir? Oh boleh Pak. Gitu, Ya boleh Pak. Kita bisa lewat. Saya tahu nggak Pak Simpang Rimbo pom bensin? Nah, tahu. Ah itu Pak. Ada lorong ke dalam 100 meter, ada masjid, ada Pak ketemu, namanya Darul Iman. Pokoknya bertemu lah dengan Bapak masjid sebelah kiri, itu depannya rumah saya. Lorong Patimura itu Pak. Nah, jadi nanti kontak dulu Pak Jul, saya mau ke rumah. Jam berapa kasih tahu Pak, saya ada. Kalau stok ya Pak jangan takut. Banyak sekali stok kita. Jadi kita Yang kantornya masih di Pondok Meja sana. nggak di punya Pak. Kalau pertanian di meja ada juga Pak. Saya rumahnya di Simpang Rimbo. Kantor